Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Faizmi Janati dengan teman saya Noval Muhammad Hafid ingin menjelaskan modul praktikum tentang IoT and OT hacking. Yang pertama, what is IoT and OT hacking? IoT hacking adalah upaya untuk mengakses dan memanipulasi perangkat Internet of Things atau bisa disebut IoT yang terhubung ke jaringan seperti perangkat rumah pintar atau kamera keamanan. Ancaman ini dapat beragam, mulai dari serangan ringan hingga yang dapat merupakan privasi, data, dan keamanan finansial. Lalu, ada juga beberapa metode IoT hacking. Yang pertama ada namanya brute force, yaitu menebak atas sandi perangkat secara otomatis hingga berhasil mendapatkan akses. Yang kedua ada man in the middle, dia menyadap dan manipulasi komunikasi antara perangkat IoT dan jaringan, mengakses atau merusak data yang dikirim. Selanjutnya ada malware. Malware ini menginfeksi perangkat IoT menggunakan program jahat untuk mengambil alih kendali perangkat. Dan yang terakhir, koneksi jaringan yang tidak aman. Memanfaatkan celah keamanan pada jaringan yang tidak sah, terlindungi untuk mengakses perangkat secara tidak sah. Selanjutnya ada beberapa tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat memahami potensi ancaman keamanan pada perangkat IoT dan OT. Lalu praktikan dapat meningkatkan pemahaman tentang footprinting. Praktikan dapat analisa lalu lintas data antara perangkat IoT dan OT. Praktikan dapat mengembangkan keterampilan pencegahan dan mitigasi serangan. Dan yang terakhir, praktikan dapat meningkatkan kesadaran tentang privasi dan keamanan data. Selanjutnya ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk modul IoT and OT hacking ini, yaitu dengan tujuan menguji keamanan perangkat IoT atau OT. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama itu ada laptop dan mouse sebagai perangkat utama untuk menjalankan simulasi dan tools. Selanjutnya ada Windows 11 merupakan sistem operasi untuk menjalankan softwarenya. Yang ketiga ada voice dan showdown, yaitu tools untuk pengumpulan informasi tentang perangkat dan jaringan. Selanjutnya ada Wireshark, digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Dan yang terakhir ada BeevyWise Crystal M-Key 5.0 dan BeevyWise IoT Simulator 3, yaitu software untuk simulasi perangkat IoT dan komunikasi MQTT dalam jaringan. Lalu di sini ada beberapa dasar teori yang kita gunakan. Yang pertama ada Wireshark, yaitu alat open source untuk menangkap dan menganalisis data jaringan secara real time. Lalu ada virtual machine atau VM, yaitu perangkat lunak yang menjalankan sistem operasi di atas perangkat keras. Selanjutnya ada Windows 11, sistem operasi Microsoft dengan desain modern, fitur yang baru, dan kebutuhan spesifik yang lebih tinggi. Lalu ada footprinting, yaitu proses mengumpulkan informasi tentang target seperti alamat IP, nama host, dan untuk mencari celah keamanan pada perangkat IoT dan OT. Selanjutnya ada juga MQTT Root yang kami pakai, yaitu platform untuk komunikasi data IoT menggunakan protokol MQTT secara efisien dan aman. Lalu ada exploit, yaitu kode yang memanfaatkan celah keamanan komputer untuk penetrasi, penelitian, atau bagian dari malware. Lalu ada BeevyWise IoT Simulator 3, yaitu perangkat lunak untuk mensimulasikan perangkat IoT, mendukung protokol seperti MQTT, dan menguji aplikasi IoT secara virtual. Dan yang terakhir ada BeevyWise IoT Simulator, yaitu perangkat lunak untuk mensimulasikan perangkat IoT, mendukung protokol seperti MQTT, dan menguji aplikasi IoT secara virtual. Oke, selanjutnya di sini ada dua lab yang saya gunakan dalam praktikum ini. Yang lab pertama ada task 1, yaitu gather information using online footprinting tools. Oke, pada tampilan ini kesimpulannya, hasil showdown membantu identifikasi perangkat IoT atau OT, port terbuka, dan protokol untuk eksploitasi atau analisis keamanan seperti akses Modbus atau HTTP. Jadi, hasil ini yaitu sebuah mesin pencari untuk perangkat yang terhubung ke internet. Jadi, ada beberapa informasi yang ditampilkan. Yang pertama itu ada alamat IP, menunjukkan alamat IPv6 target yang ada di sini tepatnya. Selanjutnya ada lokasi. Perangkat berada di Tokyo, Jepang, di bawah organisasi Incapsula, INC, dan ISP yang sama.
ini informasinya. Lalu ada open port sebelah kanan ini. Jadi daftar port ini terbuka pada perangkat yang dapat digunakan untuk komunikasi atau pengujian keamanan. Lalu ada lab 2, task pertama yaitu Capture and Analyze IoT Device Traffic Using Wireshark. Nah, jadi hasil dari ini yaitu fungsi simulasi ini untuk memantau, mengelola, dan menganalisis komunikasi secara aktivitas perangkat IoT dalam jaringan rumah sakit, membantu pengujian sistem tanpa perangkat fisik. Jadi, hasil ini mengidentifikasi perangkat, lokasi, dan port terbuka untuk analisis lebih lanjut. Seringkali dalam konteks pengujian keamanan atau eksplorasi jaringan. Jadi, kesimpulannya itu, simulasi jaringan IoT bernama Healthcare ini sedang berjalan dengan total 12 perangkat di mana 10 aktif dan 2 yang tidak aktif. Jadi jaringan ini memiliki 9 topik komunikasi yang dipublikasikan dan disubscribe. Log jaringan menunjukkan aktivitas perangkat seperti pengiriman event oleh AC118 dan penerimaan komen oleh DM4523 menggambarkan interaksi perangkat dalam jaringan. Tampilan ini menunjukkan pengelolaan dan monitoring perangkat IoT untuk aplikasi pada rumah sakit. Oke, mungkin itu saja modul teori yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita melakukan lab pertama, yaitu ada task pertama, melakukan gather information using online footprinting tools. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian web, lalu kita buka https://www.voice. Oke, ini web yang paling atas. Lalu nanti akan muncul halaman seperti ini. Pada enter domain name or IP address kita ketikkan www.oasisopen.org. Nah, kalau misalnya sudah kayak gini, langsung kita search saja. Oke, nanti akan tampil seperti ini, yaitu hasil pencarian domain oasisopen.org di Voice. Jadi link ini itu kita bisa melihat kalau hasil mengeluarkan informasi yang menunjukkan informasi domain, registran konten, serta data Voice yang mentah. Selanjutnya ada hasil di bawah ini, raw Voice data. Oke, kalau misalnya udah menunjukkan hasil ini semua, kita masuk lagi ke tab baru, ketikkan https www.exploit. Nah, kita pilih yang exploit DB ini. Oke, kalau udah muncul ini, kita itu di sini ketikkan SCADA. Oke, kalau udah enter. Nah, jadi ini tuh untuk mencari Google Docs terkait SCADA di Google Hacking Database atau GHDB untuk mengidentifikasi kerentanan atau konfigurasi yang salah pada sistem SCADA yang terekspos di internet. Jadi ini data-datanya ya. Selanjutnya kita melakukan login pada tab baru. Di sini kita ketikkan SCADA, sinteks SCADA login. Nah, nanti di sini tuh kita akan mencari direktori sensitif SCADA yang tertampil di website. Kita pilih misalnya yang ini ya. Oke, kalau udah nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk login. Selanjutnya, kalau udah muncul seperti ini, kita buka tab baru lagi. Kita ketikkan https account. Nah, kita masuk ke website Sodan. Sodan ini untuk menemukan dan menganalisis perangkat yang terhubung ke internet. Lalu di sini kita registrasi dengan format kelompok 2. Di sini password. Karena aku kemarin udah coba register, maka sekarang aku tinggal login. Selanjutnya akan muncul
muncul hasil akun overview seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan port 1883 di sini. Port 1883. Nah, jadi port ini itu kita melakukan deteksi broker MQTT yang terekspos di internet. Oke, kalau udah kita search saja. Nah, jadi tampilan di bawah ini itu hasil pencarian untuk perangkat yang menggunakan port 1883, termasuk informasi alamat IP, lokasi, dan organisasinya juga. Ini digunakan untuk memantau perangkat MQTT yang terekspos di internet. Misalnya kita di sini melakukannya di sini ya, United States. Nah, jadi di bawah ini tuh hasil dari kita memilih port. Mungkin itu saja penjelasan dari modul 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini itu merupakan tampilan dari Shodan yang untuk perangkat yang terhubung ke internet. Jadi informasinya itu di sini ada alamat IP, di sini menunjukkan alamat IPv target, lalu ada lokasi. Dia ini perangkat yang ada di United States yang tadi kita pilih. Selanjutnya ada juga open ports yang di kanan ini. Jadi daftar port terbuka pada perangkat untuk komunikasi atau pengujian keamanan. Jadi hasil semua ini membantu dalam mengidentifikasi perangkat, lokasi, dan port terbuka untuk analisis lebih lanjut. Oke.